boleh tanya di akhir. Oke, nanti kalau misalnya mau tanya, tanya. Ya, sebenarnya yang pertama melihat. Terima kasih kepada sahabat Vicky dan Suzian. Dan telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan dari pengertian hadis tersebut. Ya, di sini kami dari mahasiswa ingin menyampaikan hadis. Nanti banyak materi-materi ini ya. Dari saya sendiri menyampaikan pengertian hadis tersebut. Nah, di dalam agama Islam ya. Di dalam agama Islam ini syariat itu terdiri atas dua dasar, dari hadis dan Al-Quran. Saya sendiri akan menyampaikan pengertian hadisnya. Di sini al-hadits itu wa utifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam man yaqulu aw sifatu aw taqdiru. Yang artinya hadis adalah perkataan, perbuatan, sifat atau rekomendasi yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini hadis, pengertian hadis menurut bahasa yaitu al-jadid yang artinya baru, pembicaraan atau qaul, yang ketiga berita atau khobar. Menurut hadis, menurut istilah tersendiri itu yaitu segala berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, rekomendasi, sifat Nabi Muhammad SAW tersebut. Dan di sini saya akan menjabarkan dari hadis qauliyah itu. Qaul ini bahasa Arab yang artinya perkataan. Nah, di sini nih hadis yang disandarkan atas ucapan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada hadis fi'liyah atau perbuatan. Nah, hadis ini maksudnya hadis fi'liyah ini segala perbuatan Nabi Muhammad SAW, contohnya kayak haji, Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji, umroh dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada hadis takriri yang artinya hadis ini yang didasarkan atas segenap perilaku atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dan di sini hadis qauli, saya mengambil contohnya itu yaitu hadis tentang amalan, tentang niat. Di sini saya akan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw amri'atin yang yuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, yang ini dari hadis qauliyah atau perkataan Nabi Muhammad SAW, dari kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dari kata itu. Dan yang kedua hadis fi'liyah atau perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Abdatu banu Abdurrahmani qala bi'uni wa qila qala hadithani yabidu banu Ibrahim an ibni Sirina an Abdillah ibni Syaqiqi an Aisyata qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qa'iman wa qa'idan fa idza salata qa'iman raka'a qa'iman wa idza tahta salata qa'idan raki'an qa'idan. Kenapa dikatakan bisa hadis fi'liyah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kata kananya. Yang ketiga yaitu hadis takdiri atau perbuatan Nabi Muhammad SAW, atau
rekomendasi dari Nabi Muhammad SAW untuk perbuatannya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibata wa Abu Farhadi jami'an an ibni Ubayd qala Abu Bakr haddatsana Muhammad bin Usila al-Mukhtar bin Qulquli ba'dal asli faqala kana umratiyat jabul aidi ala sholati ba'dal asli wa kun nusalli ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'dal urubi syamsi qabla sholati maghribi faqultu lahu akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholahu maqala kana yarahu nusalliha falam ya'muruna walam yanha. Nah, dari hadis ini kenapa bisa disebut hadis taklidi, yaitu dari kata faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya, Maria Oktaviani. Saya kembalikan pada moderator. Adapun mengenai istilah hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan atau sifat sirah beliau, baik sebelum kenabian maupun setelahnya. Para ilmu fikih ini mendefinisikan hadis sebagai perkataan, perbuatan, dan penetapan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian adapun sebelum kenabian tidak dianggap sebagai hadis, karena menurut mereka hadis itu adalah mengerjakan apa yang menjadi konsekuensinya. Hadis dan Al-Quran ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dan lainnya sebagai pedoman hidup atau hukum dan ajaran Islam. Mengutip buku Al-Quran Hadis oleh Indonesia, sejumlah fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu yang pertama, memperkuat hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran, lalu merinci ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau global, lalu menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran dan membatasi ayat Al-Quran yang bersifat umum. Sementara itu, dalam istilah lain, fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai bayan tafsiri atau takkidi, bayan tafsiri, bayan tashri'i atau ziyadah, dan bayan takhir atau an-nas. Berikut penjelasannya ya. Yang pertama tadi bayan takriri atau takkidi. Bayan takriri ini atau takkidi adalah yang menetapkan dan memperkuat apa yang telah ditetapkan Al-Quran. Contohnya hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar tentang puasa yang berbunyi, jika kamu sekalian melihat ru'yah atau yang bisa diartikan dengan bulan, berpuasalah, dan jika melihat ru'yah bulan maka berbukalah. Hadis tersebut mempertegas ketentuan ayat pada surat Al-Baqarah ayat 145 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, faman syahida minkum asyara falyasum, yang artinya siapa saja yang menyaksikan pada waktu itu hendaklah ia berpuasa. Lalu yang kedua, bayan tafsiri. Bayan tafsiri ini adalah yang memberikan tafsiran atau rincian terhadap hal-hal yang sudah dibicarakan oleh Al-Quran. Contohnya hadis riwayat Bukhari tentang tata cara salat yang berbunyi, salatlah kamu sekalian sebagaimana engkau sekalian melihat aku salat. Lalu hadis tersebut menjelaskan ayat pada surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa rakafu ma'al raqiin.
Sedangkan masalah tunaikanlah zakat dan rukunlah beserta orang-orang yang rukun. Lalu yang ketiga ada bayan tasyri'i atau bisa disebut juga dengan ziyadah. Bayan tasyri'i ini atau ziyadah adalah yang membentuk hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau sudah ada tetapi khusus pada masalah ini saja tidak cukup gitu. Contohnya hadis tentang janin yang mati dalam kandungan induknya. Lalu yang keempat bayanut tabhir atau anas. Bayanut tabhir ini atau anas adalah yang melakukan perubahan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh ayat Al-Quran. Contohnya hadis riwayat At-Tirmidzi tentang wasiat ahli waris yang berbunyi, sesungguhnya Allah telah memberi hak bagian bagi orang-orang yang benar memiliki hak untuk itu, makanya tidak ada wasiat bagi ahli waris. Oke, baik. Materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh kakak sendiri. Di sini kakak akan menjelaskan perbedaan dari Al-Quran dan hadis. Jadi sebelum kita membahas perbedaan Al-Quran dan hadis, kakak mau tanya, ada yang tahu nggak sih apa itu pengertian dari Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Selanjutnya pengertian hadis. Ada yang tahu nggak hadis itu apa? Ada. Hadis itu merupakan contoh perilaku, pikiran, perbuatan, dan ucapan dari Rasulullah SAW yang disampaikan melalui sahabat-sahabatnya. Nah, dalam Al-Quran itu memuat banyak sekali ajaran Islam ya. Di antaranya ada aturan hidup, perintah Allah, larangan Allah, terus serta ilmu pengetahuan yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Lalu keaslian dan kemurnian yang ada di dalam Al-Quran itu akan selalu terjamin karena Allah SWT sendiri yang menjamin pemeliharaannya. Sini langsung saja ya, kakak akan membahas perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Sudah disebutkan ya tadi bahwa Al-Quran itu firman Allah. Jadi Al-Quran itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi. Sedangkan hadis itu merupakan ungkapan yang berasal dari contoh perilaku, pikiran, perbuatan, dan ucapan dari Rasulullah SAW. Lalu perbedaan yang kedua yaitu bahasa Al-Quran itu dimuat bersifat secara umum ya, sedangkan hadis itu bersifat secara khusus. Perbedaan yang ketiga yaitu dalam membacanya gitu ya. Kalau misalnya kita membaca Al-Quran kan udah dijamin gitu ya, kalau misalnya kita baca Al-Quran itu kita akan mendapatkan pahala. Nah, sedangkan dalam membaca hadis ini tidak ada penjelasan secara khusus kalau misalnya kita membacanya akan mendapatkan pahala. Tapi kalau nggak salah ada deh hadis yang menyatakan bahwasanya apabila ada seseorang yang menghafal 100 hadis saja itu sudah terjamin masuk surga. Amin. Lalu yang perbedaan terakhir itu yaitu tadi, jadi kalau misalnya kita membaca Al-Quran sudah pasti kita akan mendapatkan pahala, sedangkan hadis itu belum tentu. Tapi apabila diamalkan itu mungkin kita juga akan mendapatkan pahala. Sekian segitu saja dari saya materinya. Materi tadi yaitu kedudukan hadis dalam Islam. Tadi kan dijelaskan ya kedudukan hadis ya. Nah, selanjutnya itu kedudukan hadis dalam Islam. Nah, yang pertama itu hukum Islam. Yang pertama itu Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga yaitu ijma, yang keempat qiyas. Nah, itu dasar hukum Islam. Nah, adapun hadis dalam Islam kedudukannya menjadi dasar hukum yang kedua. Karena hadis ini merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan maupun sifat ya. Oleh karena itu, karena perkataan, perbuatan dan takdir beliau dijadikan sebagai pedoman atau dasar hukum. Nah, karena Nabi merupakan panutan bagi umat Islam gitu ya. Karena segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi itu bersumber dari wahyu Allah gitu ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu."
Yang artinya, dan apa-apa yang diberikan kepada Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Nah, menurut ulama ayat tersebut memberi petunjuk bahwa secara umum yakni semua perintah yang bersumber dari Nabi maka kita harus wajib menerimanya, dan segala sesuatu yang dilarangnya maka kita tidak boleh mengerjakannya. Nah, selanjutnya, dan segala sesuatu yang dilarangnya maka kita tidak boleh mengerjakannya. Nah, selanjutnya yaitu karena Nabi juga merupakan uswah bagi umat Islam, sebagaimana laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Nah, walaupun demikian ayat tersebut memberikan petunjuk kepada kita bahwa Nabi tersebut adalah sebagai suri tauladan bagi kita, yaitu sebagai contoh bagi kita. Nah, dengan demikian maka hadis menjadi sumber hukum yang kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Kemudian ada hikmah dan qiyas. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kedudukan hadis dalam Islam itu sebagai sebuah hukum yang kedua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.